Baik, pendengar juga kita ingatkan ya, pemirsa pendengar silakan bergabung juga di dialog isu aktual di pagi hari ini di 0853 0639 0225 dan juga acara ini kami tayangkan di YouTube RRI Gunung Stoli. Anda juga bisa bergabung bertanya melalui live chat kami. Baik, kita berbicara tentang pendidikan kita sekarang di Kepulauan Nias, apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19. Ya, kira-kira seperti apa menurut Pak Berkat ini untuk kualitas pendidikan kita di Kepulauan Nias? Karena kita tahu juga bahwa kita punya banyak masalah, kekurangan guru, ya kan, tenaga guru begitu. Kemudian juga sarana prasarana juga sangat kurang, gitu ya. Nah, apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 yang kualitasnya mungkin semakin menurun juga. Betul. Ya, saya dari dilantik tahun 2019 dan kemudian bulan 9 ya. Lalu bulan 11-nya saya ditempatkan di Komisi E bidang pendidikan. Nah, jadi selama kurang lebih 1 tahun lebih lah saya berada di Komisi E, berjibaku sampai penganggaran usulan di tahun 2020. Perlu kita ketahui bersama, tahun ini untuk pendidikan khususnya di bawah Dinas Pendidikan Provinsi ya, kita menangani SMA SMK baik negeri maupun yang swasta. Tahun ini kita dapatkan DAP dari pusat selain dari APBD memang rendah ya karena kondisinya. APBD kita juga sangat, postur anggarannya sangat rendah sekali. Tapi dari DAP dari pusat itu kita dapat hampir 100 M untuk membangun sekian puluh sekolah di 2 cabang dinas. Satu cabang dinas Gunung Stoli dan satunya cabang dinas UPT di Nias Selatan atau Teluk Dalam. Tahun ini kita dapat DAP yang besar sekali untuk sekolah. Ya. Oke, apa yang harus dibenahi di pendidikan kita di Kepulauan Nias? Ini terkait dengan memang tanggal 2 Mei kemarin, pendengar, kita memperingati Hari Pendidikan dan nanti juga kita akan bahas 1 Mei ya, Hari Buruh ya, dengan Pak Berkat. Silakan Pak. Kita memang secara IPM-nya terendah di seluruh Sumatera Utara ya. Ini PR dari periode ke periode. Tapi kita berusaha. Tapi mungkin bisa kita tahan sebentar Pak Berkat. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa Pak? Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Iwan. Silakan Pak, ini ada Pendeta Berkat Kalauli, anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara. Berarti sudah menyimak ya Pak ya? Oke. Selamat pagi Pak Iwan, terima kasih sama-sama. Selamat pagi Pak Iwan, terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi. Ya, saya kira begini, memang untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan kita butuh dana ya, dan tidak hanya dari provinsi. Postur anggaran kita tahun ini di provinsi itu kurang lebih 13 T. Untuk seluruh belanja infrastruktur dan sebagainya itu kurang lebih 3 T sekian lah. Jadi masih seperti yang lalu, belanja habis pakai itu yang besar sekali anggarannya. Makanya kita menggenjot anggaran dari DAP pusat itu melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kedua, di tahun 2020 kemarin kita juga mengesahkan BOP, Badan Bantuan Operasional Pendidikan. Itu yang walaupun nilainya masih sedikit, tapi itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tujuannya apa? Untuk membantu operasional pendidikan di sekolah. Ini yang untuk mensejahterakan ya para guru. Memang kenapa kondisi kita sekarang ini pendidikannya terendah, salah satunya memang guru yang harus kita persiapkan dengan baik. Bagaimana mensejahterakan mereka, walaupun masih banyak juga persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan begitu. Sebagai informasi kepada kita ya, ini untuk menjadi sebuah pemicu semangat kita. Tahun kemarin ada perekrutan tenaga guru dari provinsi dan pusat sebanyak kurang lebih 160 guru yang ditempatkan di seluruh Kepulauan Nias khususnya SMK SMA. Dan pilu hati kita, di antara 160 kalau saya tidak salah hanya 6 orang yang berasal dari suku Nias atau dari Pulau Nias. 150 lebih itu saudara kita yang dari luar Pulau Nias. Artinya apa? Dalam hal persaingan itu saja kita sudah kalah. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Saya kira semua
komponen anak daerah kita dan seluruh kepala daerah yang ada harus bekerja sama untuk memperbaiki hal ini, termasuk menggenjot kepada gubernur dan Kementerian Pendidikan. Tidak boleh hanya diserahkan kepada kita. Kalau saya secara pribadi sangat intens dengan pendidikan negara ini dan juga teman-teman lainnya. Namun sekuat apapun kita berteriak, ya menekan. Kalau eksekutifnya sendiri, ya kalau dalam tanda kutip tuli ya dan buta mata hatinya, ya kondisinya pasti seperti sekarang. Tapi kita tidak akan berhenti untuk itu, supaya kualitas pendidikan kita meningkat. Dan kita berharap juga perilaku koruptif yang sekarang merajalela ya dalam tanda kutip di dunia pendidikan kita ini harus diperbaiki juga oleh teman-teman yang ada di tingkat sekolah. Ya, kemarin kita turun pansus ke beberapa lokasi untuk meninjau bangunan-bangunan yang diberikan oleh pemerintah. Kita masih menilai, kita tidak menuduh itu korupsi ya, tapi kita menilai pekerjaannya masih tidak berkualitas walaupun anggarannya besar. Ya, padahal kita tahu anggaran itu diberikan kan diperuntukkan untuk kita, seperti bangunan sekolah, pengadaan alat-alat, laboratorium. Ini di Polonias. Ya, kita masih menemukan kayak seperti saya tidak menyebutkan sekolahnya lah, tapi di wilayahnya Utara ada bangunan yang diberikan tapi kualitasnya rendah, padahal anggarannya besar. Kemudian pengadaan alat laboratorium ya untuk SMK, tidak ada tenaga teknisnya, direncanakan tanpa baik itu. Diadakan alat yang sama sekali masih belum bisa digunakan, jadi sehingga teronggok di situ. Yang ada kita tanya siapa yang bisa, ya ini baru belajar Pak mengoperasikannya. Padahal alat-alat itu sudah by sistem, sudah by komputer. Nah, inilah yang mungkin tidak hanya kami ya, mata kami terbatas, tapi masyarakat juga bisa ikut mengawasi hal ini, termasuk teman-teman yang ada di dunia pendidikan, pengawas sekolah, termasuk UPT, kepala dinas setempat. Ini harus kerjasama. Tidak boleh mengatakan, ini urusan provinsi, ya harus provinsi yang mengerjakannya, atau sebaliknya ini urusan kabupaten yang harus. Kita harus kompak untuk daerah kita. Daerah-daerah lain itu kompak sekali mereka. Mereka tidak memilah-milah ini provinsi, ini kabupaten. Mereka melihat ini daerah kami. Ini daerah kami yang harus kami perhatikan. Iya, menarik ya. Kemarin waktu pas pelantikan juga kepala daerah itu pesan dari Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi juga mengatakan bahwa yang paling tahu kebutuhan daerah itu adalah bupatinya, wali kotanya. Ya, betul. Jadi jangan harap misalnya kami yang akan tahu begitu ya. Jadi Anda harus lapor ke atas, kerjasama begitu, koordinasi dengan dinas-dinas terkait, sampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Anda. Sehingga jangan berpikir nanti, wah kalau misalnya kita diam-diam aja kita akan bakal dikasih gitu. Saya tertarik dengan pidato Pak Edi Rahmayadi saat itu. Gitu. Ya, eksekutif kita di daerah masih selama ini gimana ya, komunikasi di provinsi itu kurang. Nanti kalau kita tanya dengan OPD di provinsi, kenapa kalian tidak? Mereka bilang dari sana yang kurang komunikatif. Kalau kita tanya di sini, kenapa kalian tidak rajin ke provinsi? Dari sana yang tidak begitu merespon kita. Jadi saya kira memang ada sesuatu di sini yang mungkin harus kita perbaiki. Saya kira kalau komunikasinya buntu, saya sering bilang kalau kalian ke provinsi menemui OPD, kami ada di provinsi, hubungi kami lah. Kami bisa membantu memfasilitasi. Paling tidak kalau datang, Pak Kadis bantu ada. Kalau saya dimintain tolong oleh teman-teman DPRD dari beberapa kepala dinas dari kabupaten kota selama ini, saya komunikatif. Pak, kami mau ke sini, tolong dibantu bagaimana caranya. Saya telepon, Pak, tolong dibantu. Ada teman-teman yang komunikasi di sana. Tapi masih banyak yang belum memanfaatkan kehadiran kita di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya bilang ini bukan anggota dewan dalam tanda kutip periode yang lalu yang mungkin pengalamannya beda-beda ya. Tapi kalau saya secara pribadi saya sudah menganggap DPRD ini sebagai ladang pelayanan dan apapun itu kita harus lakukan tanpa membedakan
ini Gunung Stoli, ini Nias Utara, ini Nias Barat, ini Nias Selatan. Karena kami ini anggota Dewan Dapil Kepulauan Nias, tidak menyebutkan lagi kabupaten kota. Asal KTP saya di mana, semua. Dan mungkin teman-teman bisa melihat saya selama ini di media sosial, di mana-mana saya hadir. Tidak memilih harus di Gunung Stoli dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan sebenarnya, contoh-contoh yang harus diikuti oleh teman-teman kita, baik yang DPRD kabupaten kota maupun di eksekutif di kabupaten kota. Oke. Tadi belum sempat dijawab keseluruhan begitu ya. Apalagi yang harus kita benahi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di Kepulauan Nias? Dua sebenarnya menurut saya, selain kesejahteraan guru, kemudian yang kedua infrastruktur. Kemudian kita sedang mendorong model perekrutan tenaga guru di daerah yang mengutamakan anak asli daerah. Ya, kita sedang mendorong itu ke Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, khususnya untuk menangani SMA SMK. Kenapa? Karena kalau anak daerah mereka tidak akan lari, tidak akan pindah. Kasus yang tahun-tahun sebelumnya ada kurang lebih 100 sampai 200 rekrutan yang masuk ke Nias, yang masuk ke daerah terpencil. Saya dengar informasi kemarin tidak lebih dari tinggal 30 orang. Jadi lebih 100 mereka sudah pindah. Jadi mereka hanya mencari lowongan pekerjaan di sini. Nanti di berbagai alasan mereka pindah dari pulau. Dan ini kita hanya dijadikan menjadi batu loncatan begitu. Kami akan kembali lagi pendengar. Sesaat lagi tetaplah bersama dengan kami. Anda juga bisa bergabung nanti di 085306390225 dan juga di live chat kami di YouTube RRI Gunung Stoli. Jangan kemana-mana.